mohon bisa tertib dengan waktu yang disediakan, artinya eh, presentasi dan diskusinya tidak melebihi durasi waktu yang sudah disepakati. Nanti moderator boleh apa namanya merimain presenter atau menyela di sela-sela presentasi kalau memang perlu diingatkan waktunya sudah mau habis. Begitu ya. Siapa moderator hari ini? Untuk hari ini Indi, Bu. Indi. Apakah Indi sudah sampai di kampus? Oke, alhamdulillah. Indi suaranya agak pelan, jadi mungkin bisa coba tes lagi Indi. Tes, tes. Udah lebih kencang belum, Ibu? Oke, lumayan. Baik, Ibu silakan ke Indi. Silakan. Ya, langsung ke presentasi aja, Ibu. Izin mulai di Puspita, Bu Ida dan teman-teman semuanya. Ibu mau kan untuk yang share materinya itu dari presenter atau dari moderator? Baiknya sih dari presenter masing-masing aja ya, biar langsung. Ya. Baik, ya, izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ibu Puspitasari, and good morning, Bu Ida, and good morning, everyone. As we know, today we will begin with group presentation. The first group presenting today will be group 1 to 6. And let me introduce myself. My name is India Tati. I will be the moderator for today's presentation. So today's presentation will consist of several groups. Each group will have 10 minutes to present their choose paper, and then we will have 5 minutes Q&A section after the presentation. Those who would like to ask questions, please raise your hand first if you are allowed to speak. Now, without further ado, let's move on to the presentation of the first group, namely Group 1, for Group 1 times listeners. Baik, untuk Ilyas, apakah bisa ditampilkan? Bisa guys, tunggu sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Puspitasari dan Bu Linda Devi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan scientific analysis kami yang berjudul Anaerobic Digestion of Tomato Processing Waste, Effect of Alkaline Pretreatment. Oke, bisa di next. Table of content kami ada cover, ada abstract, introduction, method, result and discussion, conclusion, and reference. Bisa di next. Member grup kami ada Ilyas Fauzan Yarsuni dan saya Alif Bagas Wicaksono. Boleh next. Kita langsung bergerak ke abstrak. Jadi kami sudah meng-highlight beberapa kalimat yang menurut kami menjadi struktur abstrak. Yang pertama yang di-highlight kuning adalah latar belakang. Dibuktikan dengan kalimat tomato processing waste atau limbah tomat di sekitar area pengolahan yang menyebabkan liquid emisi cairan, kemudian menyebabkan bau yang tidak sedap, dan uncontrolled anaerobic fermentation. Kemudian yang di highlight biru, kami peneliti menampilkan metode, yaitu mereka menggunakan alkaline pretreatment untuk menetralkan limbah tomat dan untuk meningkatkan metode yang untuk meningkatkan gas metana yang dihasilkan. Kemudian yang di highlight hijau adalah objektif yang mereka tuju atau tujuan yang mereka
mempresentasikan hasil penelitian dengan pretreatment alkalin derajat dan durasi 4 dan 24 jam dengan dibatasi dosis NaOH 1 atau 5. Ungu ada mereka mengindikasikan penetralan pH itu bisa dilakukan jika dosis tinggi dan 24 jam dilakukan penelitiannya. Kemudian, next. Kemudian ada introduction. Di sini kami menampilkan established topic important. Yang di highlight kuning ada kalimat ini menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah limbah pengolahan tomat yang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya adalah pencemaran air, bau yang tidak sedap, dan uncontrolled fermentation. Oke, next. Kemudian kami menampilkan literatur review yang sudah di highlight biru. Kalimat ini dikutip dari kutipan orang, dari penelitian orang. Penelitiannya bisa dilihat di layar, ada guna selan dan sebagainya. Boleh next. Search gap dari highlight menunjukkannya research gap yang dibuktikan dengan pernyataan tidak adanya informasi mengenai pretreatment alkalin pada literatur orang lain. Dari kalimat, no information seem to appear in literature on the effect of alkaline pretreatment on anaerobic digestion of TPW, TPW. Okay, next. Kemudian ada step the aim research. Dari kalimat yang sudah kami highlight, kalimat ini menyatakan tujuan penelitian di bagian introduction, yaitu objektifnya adalah meneliti alkaline pretreatment dari 20 derajat, suhu 20 derajat, kemudian di durasi 4 dan 24 jam, dan dosis 1 sampai 1 atau 5%. Next. Kemudian metode yang mereka gunakan dari yang sudah di highlight kuning, mereka menampilkan objek penelitian yaitu 2 liter limbah tomat yang ada di provinsi Reggio Calabria di Italia. Kemudian yang di highlight biru adalah metode yang mereka gunakan. Mereka seperti yang sudah dilihat, seperti yang sudah dijelaskan juga dari slide sebelumnya, mereka memberikan perlakuan-perlakuan seperti TS, VS, dan sebagainya terhadap objek penelitian mereka. Boleh di next. Mereka juga menggunakan rumusan formulasi sebagai berikut untuk mengkalkulasikan BMP atau penghasilan biogasnya, penghasilan biometananya. Kemudian mereka dari kalimat yang sudah di highlight hijau, mereka menampilkan analisis data, yaitu mereka menggunakan first kinetic order dengan rumus seperti yang ada di layar. Next. Untuk bagian result dan discussion, saya serahkan kepada Elias. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan menyajikan hasil diskusi kami di bagian result dan discussion. Yang pertama, kami berhasil menemukan struktur yang pertama, yaitu present the findings, di mana ada beberapa bukti yang dapat ditampilkan di layar seperti yang teman-teman lihat, itu ada figur 1, terus kalau misalkan kita next ada table 2. Ada tabel 2 dan juga tabel 3. Di sini dengan kesimpulannya adalah bagian di figur 1, tabel 2 dan juga tabel 3 itu menurut kami, menurut hasil diskusi kami, di sini maksud dari peneliti itu hanya mentah atau hasil dari pengamatan berupa grafik, terus juga berupa analisis tabel yang ada di tabel 2 dan juga tabel 3. Terus di sini kami kami sepakat bahwa peneliti itu tidak menginterpretasi di sini, hanya menunjukkan apa yang diamati, dan juga setelah diamati dia langsung catat gitu. Terus juga kami berhasil menemukan keyword-keyword bahwa ini adalah termasuk ke dalam present the findings, di mana ada kata source dan juga presence. Nah, terus juga di tabel ketiga itu ada kata summarize. Jadi menandakan bahwa penulis ini hanya sedang menyampaikan hasil temuan agar pembaca itu tahu bahwa oh ini loh yang diperoleh dari peneliti, seperti itu. Terus yang ke struktur yang selanjutnya adalah explain what was found, yaitu menjelaskan apa yang ditemukan, seperti itu. Di sini kami juga berhasil meng-highlight beberapa kalimat
yang menjadi kunci atau patokan utama bahwa termasuk ke dalam explain what was found karena mulai dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 itu pada intinya di sini penulis itu ingin menjelaskan arti data yang ditampilkan seperti itu. Jadi dari data-data yang tadi sudah dijelaskan di present the findings, dia jabarkan seperti itu di explain what was found seperti itu. Nah, terus juga di sini kami juga berhasil menjelaskan arti dari data yang ditampilkan. Terus misalnya mereka kayak menunjukkan bahwa model kinetic order pertama itu cocok dengan data yang ditunjukkan seperti itu. Lalu dia juga berhasil membandingkan dengan penelitian yang lain seperti itu. Terus juga dia menunjukkan adanya interpretasi terhadap hasil, bukan hanya menampilkan data mentah saja gitu. Terus yang selanjutnya adalah contribution to knowledge atau menunjukkan kontribusi ilmiah. Di sini kami juga berhasil meng-highlight 2 kalimat yang menjadi alasan utama bahwa ini termasuk ke dalam contribution to knowledge karena dari kalimat 1 dan juga kalimat 2 kami berdiskusi dan juga kami sepakat bahwa kalimat ini penting karena menunjukkan apa yang baru atau signifikan dari penelitian ini, yaitu adanya hasil percobaan memberikan bukti baru bahwa pretreatment ini tidak meningkatkan hasil gitu, tetapi malah memperlambat laju produksinya gitu. Dan di sini ada kata clearly demonstrate dan juga interestingly yang menandakan bahwa kontribusi penelitian ini pada pengetahuan ilmiah yang sudah ada seperti itu. Kita next slide. Terus juga kami berhasil menjawab hipotesis yang ada di pendahuluan, di mana dari kalimat 1 dan juga kalimat 2 itu dalam kesimpulannya adalah alkalin dari jawaban hipotesis itu adalah penelitian ini kemungkinan apakah pretreatment ini bisa meningkatkan produksi metana dari TPW gitu kan, tobacco processing waste. Nah, jawabannya itu adalah dari hipotesis ini ternyata tidak meningkatkan yield itu hasil metana gitu kan, tidak meningkatkan hasil metana. Terus kalimat dalam kesimpulan juga mempertegas bahwa jawaban hipotesis dengan memberikan alasan ilmiahnya itu udah jelas bahwa alasannya adalah karena tingginya pH dan juga akumulasi garam, itu ada di teks pendahuluan seperti itu. Jadi sudah menemukan jawaban hipotesis yang ada seperti itu. Nah, terus pada intinya di sini pada intinya dia itu dari hasil keseluruhan kajian dia atau penelitian dia itu dia tidak berhasil atau hasil metananya itu tidak meningkat, tetapi justru laju proyeksinya atau laju uji cobanya diperlambat gitu hasilnya. Jadi di sini kontradiksi dengan harapan dia seperti itu. Terus sebelumnya satu kekurangan yang mana penelitian ini limitasinya tidak berada di result dan discussion, tetapi di pendahuluan ada teks yang meng-highlight bahwa TPW ini bersifat asam sekitar 4,5 dan relatif protein serta lemak seperti itu. Jadi limitasinya itu ada di pada adanya pH asam yang sekitar 4,5 saja, itu limitasinya dia. Maaf, Dari Julia menyala untuk waktu presentasinya sudah habis. baik, Thank you for your presentation. We will now move on to the Q&A session in 5 menit. Buat teman-teman yang mau nanya langsung aja. oke, mungkin sebelum itu saya tutup dulu bahwa adanya presentasi ini menghasilkan 16 sumber. Dia peneliti berdasarkan dari 16 sumber yang ada. Itu saja dari saya. Saatnya kita Q&A. Teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1, langsung di raise aja. Oke, buat Nandita dipersilakan. Terima kasih, Inti. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Terdengar tapi kecil. Oke, mohon maaf. Apakah sekarang sudah? Udah. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ilyas dan Baga sudah memaparkan presentasi dengan runtut ya, mulai dari introduction
sampai ke reference, terus juga di belakangnya itu kalian menyebut kelemahan. Keren banget presentasinya dan membahas paper yang bukan matematika gitu, yang science. Nah, mungkin aku sedikit nambahin apa aku yang belum terdengar ya tadi. Mungkin untuk kritik saat abstrak ya, itu kayaknya abstraknya lebih dari 250 kata ya. Itu ya mungkin itu sih kalau dari uh, tambahan aku sama mau nanya. Kan ini kan papernya sains ya. Kira-kira apa sih tantangan kalian ada nggak kayak pas baca paper ini? Apakah ada tantangan dari kalian? Terima kasih. Buat kelompok satu boleh langsung dijawab ya. Baik. Iya, Oke, silakan ya. enggak, sebelumnya kepengen mastiin aja mau ditampung dulu atau langsung dijawab di. Langsung aja ya. Mungkin karena membahas soal tantangan, kita perlu adanya diskusi terlebih dahulu kali ini. Mungkin paling lambat sekitar 3 menit ke depan. Kira-kira gimana? Ah, karena waktu tersisa 2 menit lebih, mungkin 1 menit cukup ya, Liz? Baik, ini langsung jawaban dari adanya apa ya tantangan aja dulu. Kalau misalkan dari saya sendiri, itu adalah karena ini yang tadi sudah nanti kita highlight bahwa ini adalah paper yang bersifat sains, bukan bersifat atau bukan yang prodi kita kaji gitu di dunia matematika. Dia berada di tengahnya Nah, adalah kita perlu analisis secara mendalam dan juga kita tidak hanya membutuhkan satu sumber gitu, melainkan kita perlu adanya bantuan yang lain seperti kayak uh, ya, kita perlu searching lagi nih arti dari apa namanya satuan senyawa kimia itu apa sih? Ternyata kita menemukan bahwa satuan senyawa kimia adalah persen ND seperti itu. Dan terus itu satu tantangannya. Jadi kita perlu searching lebih dalam tentang notasi ilmiah yang ada di kimia yang sekiranya kita tuh masih awam gitu. Jadi itu salah satu tantangan besar dari kita. Karena ini kan bukan apa ya, bukan ahlinya gitu, bukan ahli di bidang kita, melainkan tetapi di sini kita kepengen belajar bahwa adanya analisis paper ini membuat kita uh, berpikir abstrak gitu kan, berpikir semakin luas dan juga menambah wawasan. Tentunya tidak ada salahnya kita mengkaji, walaupun ini bukan di matematika, kita mengkaji di dunia kimia juga. Toh juga ini merupakan ilmu yang perlu kita serap seperti itu dan juga dapat menambah wawasan. Mungkin saya itu dari Bagas, apakah ingin memberikan jawaban juga? Jawaban saya yes. Saya juga ingin menjawab pertanyaan Nadita tentang abstrak yang lebih dari 250 kata. Jadi kami menggunakan bantuan AI untuk mempercepat uh, proses penghitungan. Menurutnya totalnya itu ada 204 kata. Jadi masih kurang dari 250 kata. Apakah sudah terjawab, Nandita? sudah terjawab. Terima kasih kelompok satu. Oke. Okay, thank you for group one and Nandita for the question. Karena kita kebatas oleh waktu, uh, we will now move to group two. Apakah group 2 udah siap? For group 2, time is yours. Terima kasih. Saya izin share screen. Izin izin memulai. Jadi di grup 2 ini judul dari papernya itu
game Maaf Mela, suaranya bisa dikencengin lagi nggak? ini judul itu online game based learning in mathematics education among generation Z, systematic review. Untuk itu ada Spita Marani dan saya sendiri Mela Selviana. Untuk abstrak akan dijelaskan oleh Elsa. Thank you, moderator, for the opportunity. So, di abstrak ini yang warna pink ini itu ada yang warna pink ini adalah latar belakang. Nah, latar belakang pada paper ini tuh menjelaskan tentang game based learning yang dipakai oleh pendidikan matematika. Nah, lalu yang di highlight kuning ini itu ada purpose atau tujuan. Nah, tujuan dari game based learning itu untuk mengkaji upaya penelitian terbaru yang melibatkan GBL online dalam pendidikan matematika untuk Gen Z. Untuk yang di warna hijau itu adalah metode yang dipakai systematic review atau SR. Nah, di metode ini yaitu banyak mengambil paper dari 3 database, yaitu ada Science Direct, Scopus, and Springer. Lalu untuk yang highlight yang pink bold ini itu tentang hasilnya. Di resultnya ini penulis itu bilang kalau misalnya game online cocok untuk pendidikan matematika itu banyak. Nah, contoh itu kayak ada augmented reality, ada quizzes, math Iceland game, dan lain-lain. Lanjut. Nextnya akan dijelaskan oleh Mela. Baik, terima kasih Sal. Untuk di bagian introduction, di kalimat yang pertama yaitu the dynamic of education have undergone a transformation, di mana kalimat ini tuh langsung menyampaikan bahwa dalam dunia pendidikan itu telah. Selanjutnya, Donner dan Donnerch, game based learning ini didefinisikan. Pokoknya di kalimat ini tuh dijelaskan bahwa perbedaan antara GBL secara umum dengan GBL online. Lalu di sini itu ada kesenjangan antara potensi dan dari GBL dengan kekhawatiran publik, di mana di sisi positifnya itu GBL itu makes learning more attractive, sedangkan di sisi negatifnya most people assume that most online games contain violence content which can affect children's thought, feeling, and behavior. Nah, lalu di bagian introduction ini juga sudah terdapat rumusan masalah sehingga dapat membantu pembaca memahami fokus dari penelitian ini. Sebelum tadi di bagian abstrak itu tujuan dari penelitian itu tuh untuk generasi Z, yang artinya kan generasi Z itu secara cakupannya luas lah. Nah, sedangkan di bagian introduction ini, di sini tuh hanya fokus ke secondary school atau sekolah menengah. Lanjut, Elsa. Nah, di metode ini ada yang namanya Prisma Flow Diagram. So, in identification at the beginning, the research search for article in 3 database, Springer Link 867, Scopus 51, and Science Direct 28. In total, 946 articles were found. No additional records come from other source. Nah, setelah melewati identification ini, dia ada yang namanya screening. Nah, screening itu dia cuma after checking the title and abstract. Yang setelah melewati screening itu dia cuma ngambil 151 artikel.
Jadi yang 795 itu dia nggak pakai. After screening itu dia ada eligibility. Jadi dia itu ngebaca semua full text papernya itu 150 paper 151 artikel. Nah, setelah itu ada yang nama include. Nah, dia itu akhirnya dia dapat cuma 20 artikel yang menurut dia oke pada paper ini. Lalu kelemahan pada paper ini itu adalah narrow the time frame. Jadi paper ini tuh only include studies published between 2017 sampai 2021 aja. Padahal paper ini tuh dipublish pada tahun 2024. Next. Nah, untuk strength pada metode ini itu yang pertama itu adalah structure and transparent process. Struktur pada metodenya itu transparan seperti yang tadi Prisma tadi. Nah, buktinya itu ada di sini. For this report, review illicit Prisma protocol as credence. Nah, dia menggunakan protokol Prisma yang bikin dia itu struktur dan transparan prosesnya. Lalu yang kedua, itu ada predominance of quasi-experimental. Nah, dia itu pakai most include studies relied on quasi-experimental method, which are weaker than randomized control trials in establishing causal relationship. Jadi dia itu memakai 3 database yang Science Direct, Scopus, and Springer itu gitu. Karena 3 database itu adalah standar internasional. Next. Selanjutnya itu ada result pertama itu di sini tuh after applying the eligibility criteria, a total of 20 papers were selected for systematic analysis, di mana penulis itu sudah transparan dengan menunjukkan jumlah artikel yang direview, yaitu 20 artikel yang sesuai dengan standar Prisma. Nah, kelemahannya ini mereka tuh hanya menyebutkan total tanpa menampilkan distribusi kategori. Misalkannya itu berapa artikel buat anak SD, SMP, atau artikel buat perguruan tinggi. Nah, lalu yang kedua itu Quizzes Another Online Game. Jadi di sini tuh penulis ngejelasin contoh penggunaan spesifik dari game Quizzes ini pada mata kuliah di matematika diskrit. Nah, hasilnya ini membuat pembelajaran tuh terasa lebih menarik dan membantu pemahaman siswa. Jadi making them more familiar with the material. Namun kelemahannya tuh penulis tuh hanya menampilkan temuan positifnya aja. Jadi di sini dia nggak ada pembahasan mengenai keterbatasan. Misalnya ada siswa yang aktif atau enggak, atau ada siswa yang hanya fokus pada skor atau bukan pada pemahaman materinya. Lalu di sini penulis secara konsisten nyebutin berbagai jenis game yang ditemukan dalam studi-studi yang direviewnya. Nah, di sini tuh ada game called From Here to There, Quizzes, Was It Trouble, Rebuild, sama Mad Island. Nah, di bagian ini tuh langsung menjawab research question yang pertama, yaitu apa jenis gamenya. Lalu yang keempat itu, we totally support online game-based learning since it may aid students in several crucial aspects if utilized correctly. Kalimat ini itu langsung menanggapi kekhawatiran publik tentang penggunaan game-based learning yang telah di bagian introduksi. Yang kelima, in future study, research should ensure that each topic has a lot of coverage and study so that our article review is more complete of high quality. Jadi di sini tuh walaupun penulis ngasih arahan untuk penelitian berikutnya, tapi dia tidak dapat merumuskan kembali rekomendasi yang lebih spesifik. Jadi untuk apa tuh penelitian? Selanjutnya Elsa. Oke, di conclusion itu strength-nya itu adalah provides different example. Jadi penulis itu menyebutkan banyak game online yang sesuai gitu. Itu ada Quizzes, Mad Island, Robomed, etc.
Nah, untuk kelemahannya itu yang pertama adalah lacks explicit acknowledgement of limitation. Jadi, no, the conclusion focus mostly on the positive aspect of GBL. Jadi penulis ini cuman menunjukkan sisi positifnya aja deh. Ya, yang kedua itu adalah nuclear. Group 2, times is up. We Oke, will, terima kasih Indi. yes, boleh ditutup dulu. Jadi cuma ngajarin ini doang. Yang kedua itu ada nuclear future research direction. Jadi di sini penulis itu tidak menjelaskan buat peneliti selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kembalikan ke moderator. Thank you for group 2 for your presentation. We will now move on to the Q&A session in 5 minutes. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di raise hand. Baik, in my screen for the first raise hand is Muhammad Yusuf. Kepada Yusuf dipersilahkan. Okay. Thank you, Indi, for the time. Terima kasih atas waktunya. Oke, so perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Firmansyah Purba dari grup 15. Saya di sini izin bertanya. Nah, tadi berdasarkan apa yang kalian presentasikan, review tersebut, this review only includes articles from 2017 to 2021. Jadi reviewnya itu hanya artikel dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, jadi sedangkan di 2024 menurut hasil penelitian Terima kasih Yusuf atas pertanyaan. Aku langsung jawab ya. Jadi pertanyaannya, review artikel sampai tahun 1. Nah, itu sehingga karena mereka ngambil dari tahun 2021, hasilnya itu jadi kurang memberi gambaran menyeluruh karena ada kemungkinan di tahun sebelumnya, misalkan di tahun 2016 itu tuh ada artikel relevan yang lebih masuk sama si paper ini gitu. Menurut aku. Apakah saudara sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Okay, thank you Yusuf for the question. Karena masih ada waktu, kepada Nesa, time is yours. Thank you, moderator, for the opportunity. Jadi, sebelumnya izin bertanya untuk kelompok 2, di mana kan tadi dinyatakan bahwa penelitian itu dalam abstraknya itu menyebutkan cakupan Gen Z itu secara luas ya. Nah, tapi di bagian introduction-nya itu fokusnya itu hanya siswa sekolah menengah gitu. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah hasil penelitian ini tuh bisa tetap relevan gitu untuk seluruh Gen Z gitu? Apakah sudah? Mungkin itu saja pertanyaannya. Thank you. I give back to the moderator. For group 2, boleh langsung dijawab. Okay, thank you Nesa for the question. Jadi kalau misalnya menurut kami juga kurang relevan pada seperti itu. Nah, kenapa menurut kami kurang relevan? Karena awal di SMP, SMA, mahasiswa gitu itu termasuk Gen Z, tapi kebutuhan belajar setiap jenjang itu berbeda. Nah, kemampuan berpikir mereka juga sama. Jadi kalau misalnya gamenya itu buat anak SD, itu tidak bisa dipakai untuk
kuliah seperti itu. Jadi mereka merespon game based learningnya itu berbeda gitu dengan tiap jenjangnya. Nah, kebutuhan belajarnya pun juga. Nah, oleh karena itu ini lebih digeneralisasikan untuk siswa sekolah menengah saja menurut kami, bukan untuk seluruh kelompok Gen Z gitu. Ja- Apakah Nesa sudah terjawab? Baik, sudah terima kasih kelompok 2. Baik. Okay. Thank you for Nesa dan Yusuf for your question, and group 2, your answer and presentation is really good. We will now move on to group 3. For group 3, times is yours. Oke, izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, especially Miss Puspita and Miss Linda. My name is Afifa and together with my partner Mediani and we are from Group 3. Today we would like to present the result of our journal analysis. With the title is Development of Number Card Media in Mathematics Learning for Elementary School Students. To begin with, I will now hand over the explanation to my partner Mediani. Of Yeah. is and the abstract is the structure is background, purpose, method, result, and conclusion. Background is learning media is one of the important aspects in a learning process. Learning media can facilitate the achievement of learning objective. The study aims to develop mathematics learning media in the form of number cards. This research is a research and development. The development model used is AD. The subject of the study were media expert, material expert, class teachers, and students. Data were collected using a questionnaire technique. The data obtained were then analyzed using descriptive statistical technique. The result of the study saw that the number card media was declared feasible and practical by school mathematics learning. This is evidenced by of the 50 tests by media expert and math expert, each of which obtained the category. Furthermore, the result of the product practically test by teacher and student also saw that the product developed in this study was in the category very practical. The can be used as media in elementary school mathematics learning. The next is analyze introduction. The first one is problem statement. And the explanation is this section emphasizes that mathematics is an important foundation in elementary school education because it's developed number skill which are useful for problem solving. Nah, bagian ini menekankan bahwa matematika merupakan fondasi itu dasar karena pengembangan keterampilan berhitung yang berguna untuk pemecahan masalah. The next topic is literature review. Explanation is elementary school students still solve simple math problems due to exercise, lectures, and assignments, which can lead to students become passive and easily bored. Learning media is seen as a solution because it can clarify concepts, engage students more,
and reduce the abstraction of mathematics. Nah, penelitian ini menemukan bahwa banyak siswa sekolah dasar masih kesulitan memecahkan soal matematika sederhana akibat terlalu banyaknya ceramah dan tugas yang dapat menyebabkan siswa menjadi pasif dan mudah bosan. Tentunya, media pembelajaran menjadi solusi karena dapat memperjelas konsep, lebih melibatkan siswa, dan mengurangi abstraksi matematika. Okay, the next is research gap. And the first sentence address a real-world problem. Students at MIN 8 Banda Aceh have difficulty recognizing number symbols due to a lack of learning media. The last sentence demonstrates an theoretical research gap. There has been no research specifically addressing number card at the elementary school level. Nah, kalimat pertama membahas masalah di dunia nyata yang dimana siswa di MIN 8 Banda Aceh kesulitan mengenali simbol bilangan karena kurangnya media pembelajaran. Dan kalimat terakhir yang ditunjukkan menjelaskan bahwa kesenjangan penelitian yang dimana belum ada penelitian yang secara khusus membahas kartu bilangan di tingkat sekolah dasar. And the next is purpose, and the explanation is this section states the research objective, namely to develop number card media so that students can more easily understand number symbols in interesting, interactive way, and according to their cognitive development stage. Nah, kalimat ini menandakan tujuan penelitian, yaitu mengembangkan media kartu bilangan, agar siswa dapat lebih mudah memahami simbol bilangan dengan cara yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Okay, this is an overview of introduction. The first one is mathematics is important in elementary school because it trains numeracy skills. Many students still have difficulty understanding number symbols. Inadequate teaching methods are influenced by monotonous learning methods and lack of supporting media. According to Piazza's theory, elementary school students are in the concrete operational stage, requiring media that bridge the concrete to the abstract. Observation at MIN 8 Banda Aceh so that students need innovative media, and the solution for this paper, development number cards to help them understand number symbols. The next stage is method, and this research used the R&D method with the AD model. And the first one needs analysis through teacher observation and interview. 2, number card media design with CorelDRAW, paying attention to size, color, font, and material. And development of real media validated by expert. And 4, implementation on teacher and 35 class 2 students of MIN 8 Banda Aceh, and evaluation in the form of product revisions based on input. Data will collect through teacher, student, and validator questionnaires, and the analyze descriptive with percentage. Yang dimana penelitian ini menggunakan metode R&D dengan model AD yang meliputi analisis kebutuhan, media, pengembangan media, implementasi, dan evaluasi. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Afifah. Okay, thank you, Mediani, for the explanation. So next we move to the result section, which I will explain myself. The first, for the result section, it is divided into 4 points. I will explain the first point briefly. The first is analysis. Okay. The conducted initial observation and interviews with the second grade teachers of Madrasah Ibtidaiyah 8 Banda Aceh on August 10, 2023. The problem found in the study is the unifiability of learning media that makes it easier for teachers and students to learn. The main problem is there is no learning media. Then the students have difficulty
recognizing number symbol. Jadi permasalahannya adalah tidak tersedianya media pembelajaran, kemudian siswa kesulitan mengenali simbol bilangan. B it is a need analysis. Students need media that make it easier to learn, motivate them so learning is interesting and prevents boredom. The solution is to develop number card media. So need it yang dibutuhkan adalah media yang menarik dan mempermudah pembelajaran. C is problem solving. The right solution to use card in mathematics learning so students can understand the material and not get bored. Next. The second is design. A, product design planning. The not design using the is 9 by 6.6 centimeter, attractive and equipped with a card holder and box for storage. B, determining tools and materials. Durable and safe materials were selected. Ivory papers, 310 gram dengan berat 310 gram, terus menggunakan glossy sticker, terus juga blockboard for the holder and various attractive fonts. The design include unit tens and hundreds recognition with 20 cards supported by visual elements and sticker design. Next slide. Next. The third is valuation out based on element statement items with a maximum Time is up. We will move on to presentation session and next Q&A session. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di raise hand. Oke. Mungkin penutupan dulu kali Andi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila kami tidak bisa menyampaikan ini secara tuntas. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Terima kasih. Baik. For everyone, any question for group 3? Okay. Untuk Elizabeth, time is yours. Thank you so much for the opportunity, moderator. Saya mau bertanya, mungkin saya sendiri yang terlewat, mau memastikan saja untuk kesulitan dalam belajar dengan tidak menggunakan media, bantuan media, itu tuh dinilai dari apa ya? Mungkin atau literatur review atau apa itu yang memvalidasi pendapat tersebut di research paper ini gitu. Terima kasih. Dan kalau boleh tahu itu dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Kalau pakai literatur review. Thank you. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau terkait kesulitan belajar di analisis yang dimana peneliti menjelaskan kalau telah melakukan analisis kebutuhan ke MIN 8 Banda Aceh dan di situ melakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui terkait sekolah itu tuh membutuhkan media pembelajaran. Dan kedua terkait literatur review yang dimana dilihat dari artikel tersebut, literatur review yang digunakan itu sekitar 10 tahun ke belakang. Seperti itu. Oh, berarti mereka mempertanyakan hal tersebut ke sekolah tersebut ya untuk tahu kesulitannya. Betul. Oh, ya baik. Terima kasih Medi untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Thank you, Elizabeth, for the question. Anyone have question again?
Okay, for Nandita, times is yours. Oke, thank you Indi. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mediani dan Afifa sudah menjelaskan sampai selesai ya. Nah, sebenarnya aku mau nanya, tadi kan karena belum dibahas juga tentang hasil, tapi di abstrak tuh tidak ada hasil tentang validasinya ya. Lalu kan tadi juga belum dijelaskan conclusion. Apakah di conclusion di paper kalian itu, apakah ada rekomendasi untuk future research atau seperti apa? Terima kasih. For group 2, you can answer directly. Oke, terima kasih Nandita atas pertanyaannya. Untuk bagian conclusion itu setelah eh, hanya hanya menunjuk apa yang teliti itu bisa 90% hasil. Jadi, tidak tidak menjawab terkait tidak apa yang harus untuk penelitian selanjutnya. Jadi seperti itu. Mereka hanya tentang yang mereka teliti gitu, seperti itu. Apakah sudah terjawab, Nandita? Iya, sudah. Terima kasih banyak, Afifah. Thank you. Maaf, izin menambahkan sedikit. Tapi walaupun seperti itu, mereka tetap apa ya, ada penambahan rekomendasi juga untuk di penelitian ini. Seperti itu, Dita. Okay. Thank you, Nandita and Elizabeth, for the question. And group 3 for your presentation. And next, we will move on to group 4. For group 4, times is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Afianita Dweksanti, and my partner is Hasna Latifatul Husna. We will present a study titled Understanding the Concept of Person Using the ECREC. This research explores how secondary school student can better understand percentages by using a context familiar to them in ECREC. Next. Okay, the first part is the abstract. In the section, we analyze the journal abstract, which consists of several parts. Yang pertama itu ada purpose, highlighted in yellow, lalu method in red, result in green, and conclusion in blue. Untuk menjelaskan lebih di slide berikutnya. Okay, untuk purpose, the study aimed to produce a learning path that can help students understanding the concept of person using the context of an ECREC. Untuk method, the study is a research method through the Indonesian Realistic Mathematics Education approach, which was carried out in Elementary School Number 2, Gumawang, Indonesia. Data were obtained through observation, activity sheet, and file documentation. Untuk result of the research was a learning trajectory consisting of 3 activities. First, students explore their knowledge of ECREC, which are very close to students' self-life. Secondly, students change the problem into a bar form based on student knowledge of ECREC. Then, students change the problem into fraction. Students change the fraction with the denominator 100. Third, students solve the present problem in a more complicated form. Lalu untuk konklusi itu, the activities that have been produced and tested on present learning using the context of an ECREC can help students to better understand the concept of person. Jadi secara garis besar itu, the study discusses how to help elementary school students understand the concept of percentages using a context close to them, yaitu ECREC. Untuk peneliti ini juga menggunakan metode design research,
Dan lintasan belajar yang dihasilkan itu terdiri dari 3 tahap, starting from exploring the egg-rack, then representing the problem using a bar models and fraction, and finally solving more complex percentage problem. Jadi hasilnya itu nanti this method proved to make it easier for student to understand percentages. Next. Oke, untuk in the introduction, the first one is importance of the topics. Jadi, the authors emphasize that the concept of percentages is very important and closely related to everyday life. Misalnya dalam diskon, bunga bank, atau data statistik. Jadi, pemahaman persen ini menjadi keterampilan yang harus benar-benar dimiliki oleh semua siswa. Yang kedua itu literatur review. Penulis itu mengutip teori Indonesian Mathematics Education atau PRI atau yang kita kenal itu RS, menyatakan bahwa belajar matematika itu sebaiknya dimulai dari situasi nyata agar lebih mudah Next. Yang ketiga itu research menunjukkan bahwa selama ini diajarkan dengan media seperti decimal square yang masih mungkin terasa abstrak. Jadi, as an alternative, the study uses an egg-rack because it is familiar to students and easier to understand. Yang keempat itu summary. The author explained that tujuan penelitian ini itu adalah mengembangkan lintasan belajar dengan menggunakan persen. Next. Kita masuk ke metode. Jadi, the study use design research untuk mengembangkan local action theory lewat kerjasama guru dan peneliti dalam 3 tahap. The result is a learning trajectory for percentage material using an egg-rack, lalu dikembangkan melalui hypothetical learning trajectory, yaitu urutan kegiatan siswa untuk memahami persen. Jadi, design research itu adalah cara meneliti belajar siswa mulai bertahap, jadi mulai dari menyiapkan, mencoba di kelas, sampai melihat hasilnya. Lalu ada local instruction theory, panduan mengajar khusus materi persen dengan menggunakan egg-rack atau rek telur supaya siswa lebih mudah paham. Terus yang ketiga itu ada hypothetical learning trajectory, urutan kegiatan yang diperkirakan akan dilakukan oleh siswa di dalam kelas, dari melihat egg-rack atau rek telur sampai bisa menghitung persen. Oke, yang pertama itu ada research stage, ada 3 tahap. Yang pertama itu preparing for the experiment. Jadi, the research was conducted at SDN 2 Gumawang. Jadi, peneliti dan guru itu merancang hypothetical learning trajectory untuk materi persen dengan menggunakan egg-rack, karena mudah dikenali siswa dan membuat belajar lebih menarik. Next. Yang kedua itu ada design of experiment. Jadi, halte ini itu dicoba pada 6 siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk mengumpulkan data dan memperbaiki halte. After revision, halte itu diterapkan pada 30 siswa dalam teaching experiment, with the researchers observing the class and the teacher acting as a model teacher. Terus yang ketiga itu ada retrospective analysis. During the study, data itu were collected through observation, videos, photos, interview, worksheet, and student test. Jadi semua data itu dianalisis mengikuti halte untuk melihat bagaimana egg-rack itu membantu siswa memahami konsep dan untuk mengembangkan teori pembelajaran lokal atau local instruction theory. Nah, selanjutnya itu ada research site and participant. Untuk research site-nya itu sendiri ada di Elemen School nomor 2 Gumawang, dan partisipannya itu untuk pilot eksperimen itu ada 6 student, dan teaching eksperimen itu ada 30 student. Jadi, terus untuk data collection tekniknya itu ada observation, videos, photos, interview, activity sheet, and test. Kami juga menganalisis kekurangan dari metode ini. Jadi, the activities pilot or teaching itu are explained, tapi jurnal ini tidak menyebutkan durasi tiap kegiatan atau langkah-langkah pasti yang dilakukan oleh siswa tersebut. Terus, the journal
that data were obtained from photos, videos, activity sheet, and interview. But the explanation is not detailed enough. Misalnya nggak ada contoh lembar aktivitas atau panduan wawancaranya itu gimana itu nggak ada. Mungkin itu saja. Saya lanjutkan untuk Hasna. Okay, thank you, Afi, for your opportunity. The next is result. In the result, the author developed potential learning trajectory atau HLT, yang dimana ini tuh kayak menggunakan konteks dari Rakulur dengan pendekatan PMRI. Nah, PMRI itu singkatan dari Matematika Realistik Indonesia atau dari Mathematics Education. Jadi ini tuh kayak cara mengajar matematika mendekatkan dengan kehidupan nyata. Nah, hasil penelitiannya itu dibagi jadi 3 aktivitas utama. Boleh di next? Yang pertama itu ada activity 1. Yang pertama itu ada exploring the context. Jadi, student recognize the aircraft as real life object. Jadi siswa itu di sini menghubungkan antara matematika sama kehidupan nyata. Contohnya itu ada pada tersebut. Dia itu kayak ditanya, itu tuh gambar apa? Habis itu kira-kira dia itu dijualnya di mana? Boleh di next? Oke, yang kedua itu ada representing fraction as percent. Jadi student successful transform fraction into fraction with denominator 100. Jadi contohnya kayak siswa itu udah bisa ngubah dari 4/10 jadi 40/100. Dia itu udah bisa menyimpulkan kalau misalnya persen itu ternyata per 100. Habis itu yang ketiga itu ada activity 3 itu ada then to solve more difficult percent problem. Misalnya kayak rak telur dengan kapasitas 2. Nah, kondisinya itu kalau misalnya 60% aja dia udah penuh. Nah, siswa itu suruh ngitung kayak kalau berapa persen telur itu, berapa persen telur yang dibutuhin. Habis itu cara berpikirnya tuh kayak gini. 60% itu artinya dia udah, kalau misalnya 60% itu 60/100. Kalau misalnya penuh berarti 100% itu 25 telur yang dibutuhin. Jadi 60% dikali 25 sama dengan 15 telur. Boleh langsung di next aja. Oke, kita juga nemuin kelemahannya. Yang pertama itu ada di result only show correct the student answer. Jadi penelitiannya itu time is up. Oke, mungkin aku mau ngasih penjelasan penutupan dikit sama penjelasan tentang conclusion, dan dimana dia itu gak ngejelasin lebih spesifik tentang kesalahannya atau apa aja yang dibutuhin. Ya. Group 4. Your presentation, and the next we will now Q&A session. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di raise hand. Kalau misalkan malu untuk bersuara, you may write it down at the Zoom comment section for the question. Okay, Ilyas, time is yours. Oke, thank you Indi for the opportunity. Di sini pertanyaan dari saya adalah, first of all, I will introduce myself. My name is Ilyas Fauzan Yarisuni from Group 1. My question is, dari sekian banyaknya teori atau konsep persen, kenapa peneliti itu menggunakan ECREC gitu? Maksudnya ada alasan yang sangat bisa dijadikan acuan atau enggak gitu. Jadi kenapa peneliti menggunakan konsep persen, menggunakan ECREC dari sekian banyaknya konsep persen lain yang diimplementasikan apalagi di tingkat SD. Terus
kontribusinya itu apakah sangat berpengaruh dari adanya ekrek ini untuk memahami siswa dalam eh, memahami konsep persen. Mungkin sebelum itu, eh, I'm sorry, eh, ya maaf kalau misalkan ternyata ini sudah dibahas, tetapi saya ulangi kembali pertanyaannya seperti itu. Apakah udah jelas? For group 4, you can answer. Oke, izin ngejawab ya Ilyas. Untuk tadi dia itu nggak ngejelasin kalau misalnya kenapa dia itu pakai konteks dari yang telur ini. Tapi kalau misalnya buat penjelasannya berpengaruh atau enggak, di conclusion itu sebenarnya dia ngejelasin kalau misalnya itu tuh berpengaruh dan kebanyakan dari siswanya itu berhasil. Oke, mungkin ya, terjawab ya. Makasih for group 4. Okay, thank you, Ilyas, for the question. And the next, Elizabeth, times is yours. Opportunity moderator and thank you for your presentation. Mau tanya untuk mungkin udah di-mention juga atau saya yang terlewat. Untuk bagian before after sebelum penerapan sepertinya tadi dimasuk di kelemahan ya. Jadinya apakah kita sebagai pembaca tuh bisa yakin dengan research paper ini karena ya itu nggak ditampilkan before after penerapan dari si ekrek ini. Kalau dari kelompok kalian menurut kalian gimana? Terima kasih. Boleh langsung dijawab kelompok 4. Untuk pertanyaannya boleh diulang sekali lagi, maaf. Jadi sepertinya di-mention di weakness untuk apa namanya bagian before-nya tuh nggak di-mention before penerapannya. Jadi before after-nya tuh jadinya kurang jelas. Kalau menurut kelompok kalian, apakah hal itu tuh tetap membuat research paper ini tervalidasi atau enggak? Karena nggak ditampilkan kita sebagai pembaca tuh nggak tahu jadinya. Thank you. For group 4, you can answer directly. Izin ngejawab. Sebenarnya kalau misalnya untuk before-nya dari paper yang aku baca tuh yang kita baca itu emang nggak ada before-nya, jadi mereka tuh langsung ngelakuin penelitiannya aja. Habis itu sama dia tuh ngasih tahu kalau misalnya ternyata siswanya tuh berhasil. Jadi kalau misalnya untuk konteks before-nya sebenarnya kita juga nggak ada, dari kitab yang kita baca juga belum ada. Oh, okay. Thank you for the answer, Hasna. Okay. Thank you for Elizabeth for the question and group 4 for presentation and the answer. We will now move on to group 5. Times is yours. Okay, thank you, Indy, for the opportunity. Now, good morning, everyone. I would like to thank you for
for the audience for coming for joining the today's meeting and uh, that we can pay attention to the presentation. Now start. I would like to introduce ourselves. Now our team is Peter Nurhandayani and myself along George Robert and Social Daily. So the first section is abstract will be presented by our friend Fitra. Further Fitra may take your time. Oke, the first is abstract section. Nah, yang di highlight warna kuning itu menunjukkan purpose atau tujuannya, yaitu di kalimat the aim of the study was to determine the dimension of the relationship between math anxiety and mathematics achievement. Jadi penelitian itu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemasan matematika dan prestasi matematika siswa kelas 3 SD dengan dan tanpa kesulitan belajar matematika. Lalu yang di highlight warna biru itu menunjukkan metodenya, yaitu using math anxiety scale and math achievement the test. Hasil tesnya itu siswa dibagi jadi 4 kelompok, ada yang kesulitan belajar matematika, lalu prestasi rendah, prestasi normal, dan juga prestasi tinggi. Lalu yang itu menunjukkan result the findings reveal that there was a strong correlation between the math anxiety and math achievement of the participants. Lalu jadi kesimpulannya itu the abstract is well written as it clearly presents the study's aim. Jadi penulis itu udah nulis bagian abstrak itu dengan jelas, ada tujuan penelitiannya, ada metodenya, juga and main findings with supporting statistik. Jadi hasil utamanya itu udah didukung dengan data statistiknya dan mempermudah pembaca untuk memahami isinya. Gitu. Baca di next. Oke, selanjutnya ada bagian introduction. Jadi di introduction itu kita tahu kalau ada 4 elemen yang harus ada di bagian introduction kan. Jadi yang pertama itu ada importance of the topic atau topik pentingnya gitu. Yang pertama itu di sini ada kalimat the importance of mathematics in daily and professional life has been increasing with the contribution of developing technology. Jadi penulis itu langsung menunjukkan urgensi matematika, yaitu penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Lalu elemen yang kedua itu ada brief literature review atau penelitian terdahulu. Review penelitian terdahulunya ditunjukkan dengan kalimat the math anxiety is defined and anxiety, etc. Jadi itu udah ada dari penelitian Rickerson and Swain. Nah, jadi penulis itu sudah meninjau literatur tentang kesulitan belajar matematika dan kecemasan matematika, lengkap dengan definisi yang sudah tadi saya baca dan juga faktor penyebabnya. Baca di next. Oke, selanjutnya ada bagian elemen research gap atau celah penelitiannya. Di sini ada 2 celah penelitiannya. Yang pertama itu belum jelas seberapa besar pengaruh math anxiety terhadap kesulitan belajar matematika. Nah, gap ini tuh dari visualisasikan melalui figur 1 yang ada pada PowerPoint, juga menunjukkan keterkaitan antara prestasi matematika rendah, kecemasan matematika, memori. Lalu gap yang kedua itu ada penelitian tentang math anxiety. Ada penelitian yang membuktikan bahwa kecemasan matematika pada anak SD juga tinggi. Yang terakhir itu ada Richard Aim. Di sini bagian introduction terakhir itu bahwa in this context, the study aims to determine the direction of the relationship between math anxiety and mathematics achievement of third grades by their mathematics achievement level. Jadi tujuan itu dinyatakan eksplisit itu untuk hubungan kecemasan matematika, prestasi matematika pada siswa kelas 3 SD dengan memperhatikan perbedaan kelompok berdasarkan prestasi. Batal di next. Oke, jadi di bagian introduction ini itu dari 4 four key elements of the introduction. Dari 4 elemen itu udah ada bagian pentingnya topik, terus ada literature review, Richard Gap, and Richard M. The clearly addressed. Jadi semua elemen itu udah dijelasin dengan jelas di bagian introduction-nya. Batal di next. Di like dengan warna kuning itu sudah kan participants-nya, yaitu peserta penelitian adalah 280 yang terletak di daerah dengan tingkat ekonomi. Siswanya itu dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan tes prestasi matematika.
yaitu kategori MLD, LA, NA, dan HA. Kalau di next. Oke, selanjutnya ada bagian data collection tools atau alat pengumpulan data yang digunakan penelitiannya. Ada dua instrumen yang digunakan, yaitu yang pertama ada main size scale dengan skala Likert, terus ada juga math achievement test dengan 16 soal pilihan ganda, dan total keduanya itu berjumlah 29 item untuk mengukur kecemasan serta prestasi matematika siswa. Lalu ada juga teknik analisis datanya, yaitu penelitian yang di sini memakai 5 teknik statistik. Ada di sini yang saya highlight warna kuning itu descriptive analysis, independent sample test, specific product moment correlation analysis, linear regression, and ANOVA. But next. Oke, jadi itu bagian metodenya ini tunjukin the number and characteristic of participants are clearly jumlah dan karakteristik pesertanya itu sudah dijelaskan secara jelas. Ada 280 siswa kelas 3 SD, lalu ada dibagi ke kategori MLD, LA, NA, dan HA. Lalu the research instruments are explained in detail. Jadi instrumen penelitiannya itu sudah dijelaskan secara rinci, including their sources, termasuk sumbernya, number of items, jumlah itemnya, dan scoring scale and reliability-nya. Jadi skala penilaian dan juga reliabilitasnya. Lalu di data analisis tekniknya juga itu udah beragam dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Namun di bagian metodenya ini ada kekurangannya, yaitu provide a detailed explanation of the research procedure. Jadi di sini tuh nggak dijelasin cara menelitinya bagaimana, langkah menelitinya bagaimana. As a result, jadinya para pembaca itu merasa sulit untuk memahami langkah untuk penelitian dan jadi apa kurang kurang yakin dengan validitasnya begitu. Ya, saya serahkan ke Brian. Okay, thank you, Fitra. Now we come to the resource section. Oke, the first result is anxiety knows no gender. Nah, penulis menemukan adanya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kecemasan matematika antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, bisa disimpulkan bahwa hasil ini merupakan kecemasan matematika yang bisa siapa saja terlepas dari gender gendernya. Anxiety or score. Peneliti bukan adanya korelasi negatif yang kuat di mana R-nya itu minus 0,8 antara kecemasan matematika dan prestasi matematika. Nah, what does mean? Sederhananya itu makin tinggi tingkat kecemasan seorang siswa, maka semakin rendah prestasi matematikanya. Begitu juga vice versa. Jadi, jika itu incomprehension, kemudian anxiety come, lalu hasilnya yang ditunjukkan yaitu performance deficit. Bisa dilihat pada hasil yang sudah ditunjukkan. Kemudian, nah, penulis juga mempresentasikan regression analisis di mana analisis ini menunjukkan bahwa kecemasan merupakan prediktor yang signifikan terhadap prestasi. Nah, untuk setiap peningkatan satu unit kecemasan itu, maka prestasi matematika akan diperkirakan menurun sebesar 6,611 poin. Nah, hal ini menyoroti data yang signifikan dan merugikan dari kecemasan. Kemudian, ini juga tiga itu grup analisis di mana personal any significant difference dalam tingkat kecemasan antara kelompok siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika atau MLD, Math Learning Difficulty, dan kelompok siswa dengan prestasi rendah atau low achiever. Namun, perbedaan yang penting ditemukan antara siswa dengan prestasi rendah atau low achiever dan siswa dengan prestasi normal atau normal achiever. Nah, istilahnya begini, mahasiswa dalam kelompok normal achiever mungkin masih mampu memahami bahasa matematika dengan cukup baik, sehingga tingkat kecemasan mereka itu tetap terkendali. Namun, begitu mereka masuk ke kelompok low achiever, tingkat kecemasan mereka bakal melonjak tajam dan menjadi hambatan besar dalam proses matematika, proses belajar. Nah, kemudian kita masuk pada discussion and conclusion section. Nah, pertama, bagian diskusi ini diawali dengan mengonfirmasi bahwa kecemasan matematika bukanlah masalah yang hanya dialami oleh orang dewasa, melainkan sudah dimulai sejak tingkat sekolah dasar. Nah, hal ini memperkuat relevansi penelitian berfokus pada anak-anak. Kemudian penulis kemudian membandingkan hasil penelitiannya dengan studi-studi sebelumnya, di mana studi ini menemukan tingkat korelasi antara kecemasan dan prestasi sebesar min,597 yang tergolong sangat kuat.
eh, didiskusikan bahwa siswa masih rendah setara dengan siswa math learning difficulty. Ada detrimental effect di mana penulis menyatakan bahwa kecemasan matematika tingkat tinggi memiliki efek merusak. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara kecemasan sedang dan tinggi. Dan yang terakhir, rekomendasi yang Sorry diberikan yaitu for pertama, memberikan. sorry to interrupt. Time is up. Oke, baik, Indi. Tapi saya akan menjelaskan sedikit lagi, sekitar 30 detik. Maafnya, Indi. Oke, untuk terakhir yaitu rekomendasi pertama itu penulis memberikan instruksi yang jelas dan gamblang, kemudian fokus pada pemahaman konsep, kemudian yaitu latihan dan pengulangan rutin dan menjaga semangat belajar. Di sini juga udah di apa? Saya telah menguraikan trend and weakness, yaitu pertama analisis statistik komprehensif, kemudian hasil analisis regresi yang menunjukkan dampak yang jelas, kemudian dan yang terakhir grafik. Nah, adanya hubungan negatif pun secara otomatis membuktikan bahwa kemudian untuk untuk yang kasus kayak lebih cocok digunakan data kualitatif. Untuk kelemahan yang discussion angle ketika eksplisit membahas keterbatasan penelitian, kemudian bagian diskusi kurang, terus juga walaupun strategi pengajaran yang direkomendasi sudah tepat, rekomendasi ini juga dijelaskan secara umum. Kemudian yang terakhir, sebuah pernyataan tentang korelasi yang lebih tinggi itu dijelaskan secara singkat. Jadi diskusi ini terlewatkan gitu. Jadi demikian hasil presentasi kami. Okay. Kami serahkan kepada moderator. For Q&A. Anyone? Kalau langsung di action. Kalau berkendala buat on mic gitu, boleh write it down at the Zoom comment section. Buat teman-teman jangan ragu untuk bertanya biar bisa diskusi bareng-bareng. Okay. For Elizabeth, times is yours. Thank you, moderator, for the opportunity, and thank you, Fitra and Yusra. Mau tanya mengenai anxiety ini sebenarnya menarik juga topiknya ya. Mungkin belum sempat dibahas di sini, tapi mau tanya untuk anxiety ini di research paper ini dinilai dengan adanya profesional atau enggak gitu, maksudnya ada psikiater atau yang menilai anxiety tersebut gitu, atau hanya ada pedoman penilaian dari si peneliti aja untuk menilai si anxiety ini. Thank you. Buat kelompok 5, boleh langsung dijawab.
Oke, izin menjawab. uh, Ya, boleh disampaikan. ya kalau menurut saya tuh kalau lagi tuh nggak ini profesional lain. Jadi kalau menurut saya mungkin dia ikut dari literatur sebelumnya seperti itu. Saya boleh Brian ditambahkan. Oke, ya di sini mungkin karena dari peneliti juga menggunakan data kuantitatif, berarti peneliti itu menggunakan semacam uji tes matematika. Jadi setelah peneliti matematika kepada 288 siswa yang peneliti mengelompokkan siswa tersebut menjadi 4 kelompok memiliki matematika, ada siswa yang berprestasi ya, ada juga yang berprestasi normal sama yang berprestasi tinggi atau high gitu. Terjawab, Elizabeth? Sudah. Thank you, Jusra and Fitra. Okay, thank you, Elizabeth, for the question and for the answer. Due to the times constraint for constraint. And the next, we will move on to group 6 for last but not least issue. Cindy, thank you for opportunity. Share screen-nya semua. Kebaikan more which is ada Rosita Catur Hermawan dan saya sendiri Lintang Zakrila. Kami izin presentasikan tentang paper analisis kami mengenai judulnya adalah Analysis of Student Failure in Mathematics Problem Solving Based on Human Procedure at Middle Secondary School 3 Aceh Tamiang District. So this paper was written by Siti Rukmana Yigus, Syafari and Ani Minarni from Universitas Negeri Medan, Indonesia. And it was published in the American Journal of Education Volume 7, number 11 pada tahun 2019. Oke, apa sih yang akan kita analyze gitu ya? Yang pertama pasti title, tadi udah disebutkan, lalu abstract, theoretical methodology, result, and conclusion. Oke, bagian abstract. Abstract ini gitu. Purpose-nya, this research aim to analyze the type of error made in solving mathematical problems based on human procedure by student taught through problem-based learning gitu ya, di mana si human procedure and problem-based learning ini merupakan theoretical framework-nya. Jadi di abstrak ini sudah disinggung. Lalu juga ada background tambahan di sini. The subject in the study were student of class 7 middle secondary school MTSN 3 Aceh Tamiang. Selanjutnya dijelaskan juga metodenya di sini ya. Ada subject for the purpose of from ability. Duanya lagi dari middle ability dan seduanya lagi low. Lalu juga ada bagian resultnya di sini dijelaskan juga nanti persentase kesalahan siswa problem gitu ya. Ada reading error, comprehension gitu ya, dan lain-lainnya. Lalu sebenarnya di sini tuh tidak ada konklusi dijelaskan secara eksplisit gitu ya. Karena di metode itu sudah ada bisa di slide itu udah ada kelihatan gitu. Nah, lanjut ke introduction, dimulai dari background gitu. Terus background yang pertama ini membahas tentang the importance of mathematics in life education gitu ya. Terus lanjut mulai ada problem. Meanwhile, Rus Effendi as education expert start guerrilla Indonesian. Kalau bilang Indonesian student itu find the mathematics difficult and uninteresting. Lalu muncul lagi problem kalau misalkan direct
metode di mana kita tahu bahwa ada guru yang mengajar secara ceramah gitu dari itu menjadi pasif dan problem solving skills-nya itu cukup low. Lalu di sini juga ada solution-nya gitu, bahwa project based learning can develop problem solving skill. Selanjutnya ada additional background, problem solving isn't important but the story question isn't necessarily challenging. Lalu di sini juga disebutkan lagi nih solusinya, yaitu data empiris dari PBL itu efektif gitu ya, merujuk pada penelitian sebelumnya. Lalu disebutkan juga theoretical framework, disinggung ada mathematical problem solving and human procedure, 5 stage of error analysis. Lanjut di sini ada penelitian sebelumnya gitu ya, yang membahas high encoding error. Lalu terakhir membahas tujuan penelitian gitu ya, to investigate the type of error. Ya. Menurut kami berdua gitu ya, sebenarnya abstract introduction ini cukup sistematis karena dimulai dari the important mathematics, student problem, terus juga ada solutionnya tadi CPBL, terus theoretical framework Newman, and previous research support. Lalu ini juga sebenarnya sudah linking theory with practice gitu ya, karena sudah disinggung Newman's procedure has been mentioned. Namun kekurangannya di sini adalah lack of focus on research gap gitu ya. The author hasn't emphasized what has not been researched or the research gaps gitu. Jadi kayak kurang ada research gap. So it's still somewhat unclear why this research is truly new atau unik gitu. Jadi kurang adanya research gap. Apakah ini benar-benar ada yang baru atau yang beda dari penelitian sebelumnya? Nah, selanjutnya tentang theoretical framework. Jadi ada 4 theoretical framework yang dibahas, ada mathematics, problem-based learning, dan juga ada Newman procedure. Lalu terakhir ada mathematical problem solving. Nah, di mathematics ini, the important role of read juga free dan important to study mathematics seperti logika, problem solving, path, and calculus. Ada problem as improve problem solving. Terus ada step-stepnya juga seperti problem orientation, group discussion, motivation, presentation, and evaluation. Ini juga disebutkan. Lalu ini didukung juga oleh penelitian sebelumnya oleh Minarni dan kawan-kawannya gitu ya, yang membuktikan bahwa PBL ini memang efektif. Selanjutnya ada mathematical problem solving. Ini juga ada definisinya gitu ya, merujuk pada penelitian sebelumnya atau juga beberapa expert gitu, Anderson dan NCTM. Lalu yang terakhir di sini ada Newman procedure. Ini kayak Newman student solving story problems was introduced. Itu ya understanding, transfer process, dan encoding. Nah, selanjutnya boleh dilanjut oleh Rasita. Okay, guys. I would like to explain about as you can see from the slide, I have highlighted several important pieces of information. The first one is this research is located at Middle Secondary School MTSN 3 Aceh Tamiang. Kemudian untuk waktunya itu di odd semester of the academic year 2019-2022. And the sample size of this study was 30 students at grade 7 MTS 3 Aceh Tamiang District. Nah, lalu untuk instrumennya itu dan instrumennya ada description test dan three question. Ini kita bisa sama tadi bintang. Kalau dia itu berinya adalah depth interview atau interview mendalam. Sementara di metodologi ini adalah question 30 dan ada 6 yang diinterview, sementara di sini sampelnya adalah 30. Jadi kalau kita compare bagian abstrak sama metodologi itu ada inkonsistensi antara keduanya tersebut. Boleh dilanjut, Lintang? Dan itu menjadi salah satu kekurangan. Kemudian untuk di bagian result itu ada 2 tabel, di mana di tabel the first tabel itu ada 3 jenis kategori. Ada dari 30 siswa 8 itu 13 itu itu ada low category. Itu jelaskan
kan sebelum ke tes itu dijelaskan problem solving. Kemudian ada dikasih 3 soal, kemudian dianalisis menggunakan Newman's procedure. Kemudian ada presentasinya tuh, permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, ini yang akan saya highlight adalah yang bagian readingnya. Di reading itu ada total yang mengalami masalah itu ada 1, yaitu 3.3%. Sementara yang lainnya itu ada 23, 36, 13, dan 73. Nah, kalau kita compare kembali dengan bagian abstrak, itu ada ketidakkonsistensian kembali di bagian reading, di mana di bagian abstrak itu readingnya ada 10%, sementara di bagian result itu ada 3,3%. Untuk yang lainnya itu sama. Boleh di next, Lintang? Nah, terus di sini juga ditampilkan ada 2, yang pertama itu salah atau tidak menampilkan kesalahan siswa dalam membaca dan encoding atau hasil akhirnya itu salah. Sementara yang di bawah ini ada jawaban siswa benar 100%. Nah, kemudian di result itu dia menunjukkan kesimpulan ini juga salah, tidak konsisten dengan tabel yang tadi, karena di sini menunjukkan the highest percentage is 70, itu masih benar, percentage was in reading error which 10%, sementara di tabel tadi itu ada 3,3%. Boleh di next, Lintang? Nah, ini ada bagian conclusion. Ini juga menjelaskan bahwa percentage tentang the lowest problem itu ada 0%, sementara tadi di tabel itu ada 3,3%, dan terus the highest itu ada 20%. Nah, ini juga ada ketidakkonsistensian. Menulis ada mention kalau PBL itu helps reduce errors. Boleh dilanjut, Lintang. Ini juga ada referensinya. Kemudian untuk kekurangannya Sorry berarti to ada stop. Oke. Mau mention lagi yang ada ketidakkonsistensian antara bagian abstrak sama bagian result dan metodologi. Kemudian juga tadi review paper ini itu belum ada pembaruan atau keunikan dari penelitian terdahulu. Jadi kalau misal ada pertanyaan, berarti ini tidak valid, tidak 100% tidak valid, ini valid karena sudah terpublikasi juga, namun tidak 100% valid karena masih ada beberapa bagian yang tidak konsisten. Terima kasih. Okay, thank you Group 6 for your presentation. For teman-teman boleh ingin bertanya di raise hand. Jenny, time is yours. Okay, thank you for the opportunity in D. Dan teman-teman kelompok 6, keren banget papernya. Sebelumnya aku izin nanya nih, di kan PPT-nya cuman sampai ya keseluruhannya itu bagian discussion-nya nggak sih? Atau emang nggak ada ya? Oke, baik. Ini langsung dijawab aja ya, India. Untuk di bagian papernya sendiri itu memang kita tidak menggunakan strukturnya ya. Jadi di introduction, sorry, theoretical framework, method, result, sama conclusion. Nah, kenapa nggak ada discussion? Ini juga sebenarnya menjadi hal yang kita tanya-tanyakan juga gitu ya. Kok ternyata nggak ada discussion gitu. Setelah kita lihat memang uh, research gap di penelitian ini tuh juga kurang gitu ya. Karena itu tadi, karena mungkin tadi kekurangan dari si penelitian ini adalah kurangnya research gap gitu. Jadi nggak ada hal yang membandingkan
akan dilihat di sini dia tuh sering banget merujuk yang nomor bentar ya. Ini, nah, mah, bentar. Kita kan sempat baca juga ada perbedaan dengan sebelumnya gitu. Sebenarnya untuk perbedaannya itu juga tidak terlalu signifikan, tapi namun ada gitu ya. Perbedaannya itu pastinya dari persentase si jadi memang tidak ada discussion gitu kekurangan si papernya ini. Mungkin dari Rosita bisa ditambahkan? Mungkin sedikit tadi lupa menambahkan kalau salah satu kekurangannya itu ada tidak ada diskusi juga, tidak ada bagian diskusi. Jadi mungkin itu yang jadi kekurangan. Tapi untuk kelebihannya itu di sini ada menggunakan human procedure atau dalam pembelajaran problem based learning. Jadi yang belum banyak belum banyak hal tersebut seperti itu. Tapi mungkin dari penelitian terhadap memang ada pembalasan dari kekurangan juga. Baik. Oke. Sudah menjawab. Linta. Terima kasih Medi. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Group 6? Baik, ada lagi yang ingin bertanya pada kelompok 6. Thank you for Group 6 for your presentation and the answer. And thank you for Mediani for the question. Boleh di stop share, Lintang? Oke, baik. Terima kasih kembali, Indi. Ya, itu adalah kelompok terakhir yang akan presentasi hari ini. Thank you to all my friends that have done an amazing presentation today. Really, really, very, very good. And all my friends that have asked question to all group members. Oke, sebelum saya tutup sesi hari ini, saya pagi cerah dengan sunshine. Ciao with Melody. Thanks for joining this session of today. We success and growth in every journey. Okay, I'm in the sorry for the mistake, and I will close this presentation. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Indi, for moderating today's session. I really appreciate the moderator because you can manage the time and then you can guide the presentation and discussion session. Comments and evaluation who presented. First of all, maybe the presentation is not face to face in the classroom, so I cannot assess how you perform in front of the audience ya. Tapi there are some important notes. One is I really appreciate if you can use more English in your presentation because this is bahasa Inggris mathematics atau matematika ya. So I think there will be different scores for those who were using English and who were not using English. Yeah. Jadi for the next presenters, you can read your small note
but keep in mind to use English majority in your presentations, although you can use both times. And I think one important note is about the time management for all the presenters, because if you only have 10 minutes for your presentations, then I suggest you to do practice before your presentation. Do practice with your partner, yeah, and please allocate proportional time to address each section, because basically there are six main components ya that you are delivering in the presentation. Yang pertama kan abstract, intro, methods, result, discussion, and conclusion. Nah, kira-kira kalau ada 6, then you have to divide proportionally. Apakah memang kamu akan menggunakan most of the time to discuss abstract only? Mungkin, ya. Jadi apa namanya, dipersiapkan beforehand. Nah, the common mistake is that the first presenter tend to take more time than the second presenter. Yang pertama itu karena dia kayaknya waktunya masih banyak, dia cenderung lama dan lambat. Nanti pressure-nya ada di presenter yang kedua tuh biasanya. Waktunya tinggal sedikit, maka dia cenderung tergesa-gesa. Nah, itu nanti harap menjadi perbaikan sehingga pada saat moderatornya mengingatkan the time is up, you already covered the discussion and conclusion. Ya, karena kalau kamu bikin PPT tapi itu nggak tersampaikan kan sama aja bohong ya. You cannot address the limitation of the study, the further kan sayang, padahal kamu sudah tapi nggak tersampaikan ya. Karena nanti dalam penilaian presentasi penilaian apa ya. Jadi itu dua penilaian. And I will distribute the rub after the midterm test. Nanti akan Ibu apa, kasih break penilaiannya nanti ya. Ya, oke. Do you have any questions about today's presentation? And one more, if you use English, for example, if you repeat the same word in many times, tadi Ibu dengar student, dibacanya student. Nah, jadi hindari kesalahan seperti itu, terutama untuk kata-kata yang sering diulang-ulang. Jadi cek dulu di dictionary bagaimana cara pronunciation yang benar, ya. Jangan sampai kesalahannya terulang terus-menerus gitu kan, yang dengar juga jadi kurang ini ya, enak gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Okay, thank you for all the presenters today. Very good job. And also the audience who have given questions. I noticed that there are some critic questions from the audience also. Thank you very much. Don't forget to list the names of the questioners ya. Siapa aja tadi yang tanya. Thank you very much. Kita ketemu lagi next week ya, insya Allah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak kasih, Ibu. Ibu. Thank you, ma'am. Terima kasih banyak, Indi dan teman-teman kelompok 1 sampai 6. Jangan lupa pakai batik.